Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai analisis supply chain management, sistem produksi, serta strategi distribusi pada perusahaan Dell dan Lenovo. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 1. Alfian Syahrul Grahita Utama dengan NIM V1220003, Anindya Mahardika Utami dengan NIM V1220011, dan Eka Rahayu Septianingsih dengan NIM V1220024 akan menjelaskan materi dengan tujuan melengkapi tugas mata kuliah Supply Chain Management. Perusahaan Dell didirikan pada tahun 1984 oleh Michael Dell yang saat itu baru berusia 19 tahun. Dimulai dengan hanya $1.000 dalam modal awal yang dipinjam dari ayahnya, perusahaan membuka anak perusahaan pertamanya di Inggris dengan hanya 3 tahun kemudian. Pada tahun 1995, Dell menjadi perusahaan global dan pada tahun 2001 dinobatkan sebagai penyedia sistem komputer nomor 1. Dell merupakan sebuah perusahaan komputer yang merambah pasar pada tahun 1985 dan bermula dari perusahaan kecil besutan Michael Dell yang kini telah berhasil menjadi salah satu perusahaan komputer terbesar di dunia. Pada dasarnya, Dell bukanlah sebuah perusahaan yang begitu unggul dengan produk fisiknya. Akan tetapi, Dell memiliki strategi pemasaran yang berbeda dengan perusahaan lain, yaitu dengan sistem direct sales atau penjualan secara langsung. Dell menawarkan seluruh sistem komputer seperti desktop komputer, notebook komputer, workstation, network servers, peripheral hardware, software, dan lain-lain kepada pelanggan. Lenovo adalah salah satu perusahaan multinasional yang paling terkenal yang menangani teknologi komputer, desain, dan perangkat lunak TI. Ini beroperasi di wilayah utama dunia dan menjual produknya di lebih dari 160 negara. Menurut Lenovo Group, pada tahun 2013, sebagian besar kesepakatan produksi Lenovo dilakukan untuk konsumen dan bisnis dengan berbagai cara. Merek Lenovo muncul pada tahun 2004, tetapi perusahaan tersebut memiliki sejarah yang jauh lebih lama. Dimulai di Beijing pada tahun 1984 sebagai perusahaan pengembangan teknologi baru atau NTDCO dari Institute of Computing Technology atau ICT dari Chinese Academy of Science. Pada tahun 1988, perusahaan tersebut berkembang ke Hong Kong dan tumbuh menjadi perusahaan PC terbesar di China. Pada tahun 2004, ia berganti nama menjadi Lenovo dan pada tahun 2005 mengakuisisi bekas divisi komputasi pribadi IBM. Saat ini, Lenovo adalah salah satu produsen PC terbesar di dunia dan memiliki lebih dari 33.000 karyawan di lebih dari 60 negara dan beroperasi di lebih dari 160 negara di seluruh dunia. SG Global di Lenovo dibentuk sesuai dengan dimensi fungsional, geografis, dan pelanggan internal. Rantai pasukan telah diidentifikasi sebagai aspek penting yang memicu profitabilitas jangka panjang organisasi. Lenovo telah menerapkan alat untuk memaksimalkan nilai pelanggan. Salah satu alat yang paling tepat untuk Lenovo adalah Lean Six Sigma. Menurut definisi, Lean Six Sigma adalah pendekatan bisnis menuju peningkatan laba. Alat ini telah membantu Lenovo dalam hal mengurangi limbah di berbagai bidang seperti manufaktur, desain, dan atau proses layanan. Lean Six Sigma telah menjadi fondasi sistem manajemen di Lenovo. Sebagai perusahaan bisnis multinasional, Lenovo telah mengadopsi langkah-langkah yang memberi perusahaan kesempatan untuk beroperasi secara berkelanjutan dalam jaringan pemasoknya. Supply Chain Management Dell dan Lenovo. Supply Chain Management Dell. Keunggulan yang dimiliki oleh Dell terletak pada sistem penjualannya yang berbasis pada direct sales atau penjualan langsung. Dell menerima pesanan langsung dari pelanggan tanpa melibatkan pengecer atau retail. Metode ini menjadikan perusahaan lebih mudah dalam mengakses pelanggan dan mempelajari kebutuhan mereka secara langsung. Dell menerapkan produk dan layanan tambahan sesuai dengan preferensi pelanggan. Hal inilah yang kemudian menjadikan Dell lebih menonjol di antara perusahaan-perusahaan lain yang bergerak di bidang yang sama. Dell menerapkan metode direct sales, di mana Dell menjual produknya langsung kepada pelanggan tanpa melewati perantara apapun seperti saluran retail.
Kelebihannya adalah Dell mampu menciptakan sebuah hubungan langsung dengan pelanggan yang kemudian mereka segmentasikan agar lebih mudah untuk didekati dan dipahami. Ada 3 segmen yang diilustrasikan, yaitu organisasi besar, usaha kecil dan menengah, serta konsumen pribadi. Dalam keperjalanan perusahaan, Dell menerapkan sistem ATO atau Assembly to Order, yaitu strategi produksi bisnis di mana produk yang dipesan atau diminta oleh pelanggan diproduksi dengan cepat dan dapat disesuaikan sampai batas waktu tertentu. Berarti bahwa bagian dasar produk sudah diproduksi namun belum dirakit, sehingga perusahaan akan merakit produk sesuai dengan order dari pelanggan. Setelah pelanggan melakukan pemesanan, semua detail konfigurasi akan dijadikan acuan dalam merakit produk. Setelah komputer dirakit dan seluruh perangkat lunak telah dipastikan ready, selanjutnya produk akan dikirimkan ke pelanggan. Gambaran umum tata kelola rantai pasokan Dell. Yang pertama, pelanggan melakukan pemesanan di situs web Dell dan pelanggan menentukan kebutuhan mereka seperti konfigurasi dan spesifikasi komputer. Selanjutnya, persyaratan pelanggan diteruskan kepada departemen manufaktur, lalu dilakukan perakitan PC, dan terakhir adalah PC dikirimkan ke pelanggan setelah dipastikan semua sesuai dengan ordernya. Intisari sistem direct sales Dell. Yang pertama, memberikan pelanggan lebih banyak fleksibilitas dan pilihan. Dell memahami bahwa satu output tidak pasti cocok untuk semua kalangan. Yang kedua, menyesuaikan solusi dengan kebutuhan dan persyaratan pelanggan, lalu membuat produk dan proses yang lebih sederhana serta efisien. Yang terakhir adalah fokus kepada peningkatan keberlanjutan. Inti dari kesuksesan Dell terletak pada hubungannya dengan pelanggan dan kemampuannya untuk mendengarkan kebutuhan mereka, serta penciptaan kembali rantai pasokan Dell yang sebagian besar difokuskan pada hubungan dengan pelanggan. Strategi rantai pasokan Dell. Yang pertama, mematangkan struktur global dan bukan struktur regional dengan menargetkan 3 unit bisnis, yaitu perusahaan, publik, dan konsumen atau bisnis kecil. Selanjutnya adalah penawaran standar termasuk konfigurasi yang paling sering dibeli atau yang paling diminati. Selanjutnya, model tersegmentasi, bukan satu ukuran untuk semua atau tidak ada patokan model yang digeneralisasikan untuk semua konsumen. Selanjutnya, infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan bisnis yang terus berubah. Selanjutnya, proses standar namun fleksibel yang memanfaatkan kemitraan global. Selanjutnya, prioritas pelanggan disesuaikan dengan kecepatan, pilihan, dan biaya. Lalu, sistem stok siap pakai untuk pengiriman cepat. Dan yang terakhir adalah optimalisasi infrastruktur TI global. Keuntungan sistem direct sales yang digunakan oleh Dell. Yang pertama adalah mengurangi inventory dan inventory cost, lalu mengurangi biaya penjualan, kemudian menambahkan fleksibilitas dalam menghadapi perkembangan pasar, dan langsung berhubungan dengan pelanggan sehingga mampu memberikan layanan kepada pelanggan. Strategi lain yang digunakan oleh Dell yaitu membuat komputer dengan menggunakan komponen yang telah tersedia di pasaran, sehingga perusahaan tidak perlu memproduksinya sendiri. Hal inilah yang membuat Dell terbebas dari keharusan menumpuk komponen sebelum merakitnya menjadi satu kesatuan PC utuh sesuai dengan order konsumen. Akan tetapi, karena perkembangan zaman dan pertumbuhan teknologi inovatif, serta pertumbuhan dalam industri komputer, pelanggan juga mulai merubah kebutuhan mereka. Kini, pelanggan mulai abai dengan guna kustomisasi dan menganggap kustomisasi lebih merepotkan. Maka dari itu, pada tahun 2010, Dell beralih pada hybrid strategis di mana Dell menargetkan beberapa kelompok pelanggan dengan kebutuhan dan kapasitas pembelian yang berbeda, namun tetap menerapkan sistem direct sales. Berikut adalah gambaran dari Dell Supply Chain Management. Selanjutnya adalah jaringan SCM. Program pengiriman langsung memungkinkan perusahaan untuk mengintegrasi mitra baru dan menemui permintaan baru dengan cepat. Sell on Water Service yang memungkinkan Lenovo menemukan produk yang akan dibawa ke pelanggan jika kapal sedang dalam perjalanan. Kemudian yaitu rantai pemasok. Lenovo memiliki strategi rantai yang menggunakan
perpaduan yang seimbang antara produksi rumah dan mitra outsourcing. Jaringan SCM, strategi pengiriman langsung perusahaan mencakup produsen desain asli atau ODM dan layanan manufaktur elektronik atau EMS. Pendekatan tersebut menghasilkan rantai pasokan, efektivitas biaya, dan ketangkasan perusahaan yang optimal. Selain itu, pendekatan ini membantu dalam memitigasi resiko yang terkait dengan volatilitas pasar atau Kiau dan Cornish 2014. Lenovo telah menjadi anggota Electronic Industry Citizen Coalition atau EICC yang merupakan kode etik yang mendorong praktik pasokan. Kode etik ini memberikan kesesuaian yang efektif dengan etika, kesehatan, dan keselamatan tenaga kerja, sistem manajemen, dan lingkungan. Lenovo Group 2013. Lean Six Sigma. Lean Six Sigma adalah metode yang telah memulai kualitas produk dalam rantai pasokan Lenovo, Van Forsstrom, dan ZEE 2009. Metodologi Lean Six Sigma, DMA-DV, dan DMA-IC pada dasarnya telah membantu dalam mendefinisikan sistem manajemen pasokan perusahaan. Lean Six Sigma sebagai sebuah konsep memiliki banyak fitur yang menekankan kepuasan pelanggan, perbaikan berkelanjutan, keterlibatan pemangku kepentingan yang komprehensif, dan pencarian penyebab perkembangan tertentu dalam bisnis. Promosi. Lenovo mempromosikan sistem logistik berkelanjutan melalui sejumlah cara. Lenovo adalah perusahaan yang telah mengedepankan keberlanjutan dalam aktivitasnya. Di dunia suplai, Lenovo memainkan peran integral dalam keberlanjutan. Secara spesifik, perusahaan memiliki strategi yaitu Protect dan Attack sebagai alat untuk menjalin hubungan yang mantap di semua wilayah. Keberlanjutan Lenovo merupakan indikasi keunggulan dan kinerja kompetitif. Perusahaan telah mengembangkan sistem manajemen logistik kolaboratif dan fungsional. Pendekatan keberlanjutan dengan keunggulan kompetitif harus menyatu dalam keputusan atau pendekatan yang mengukur intensitas operasinya. Lenovo bekerja sama dengan pelanggannya untuk saling menguntungkan. Manfaat bersama dari jaringan pasokan yang berkelanjutan merupakan indikasi bahwa bisnis tersebut memiliki perhatian terhadap produknya dan dampaknya terhadap pengguna. Dan selanjutnya di sini ada gambaran dari supply chain management dari PT Lenovo ya. Keterkaitan antara kegiatan produksi dan strategi distribusi dari Dell dan Lenovo. Produksi Dell ini menggunakan sistem yang dikenal dengan model penjualan langsung dan metode pendekatan ATO atau Assemble to Order. Nah, ini berarti membuat dan mengirimkan PC individu yang dikonfigurasi dengan spesifikasi pelanggan tertentu. Nah, komponen dari PC tersebut disimpan di beberapa lokasi pusat. Dan saat pelanggan melakukan pemesanan komputer, Dell tersebut dirakit persis dengan kebutuhan pelanggan. Untuk strategi distribusinya yaitu distribusi dan pengiriman dilakukan langsung ke pelanggan. Jadi setelah PC tersebut dirakit, maka langsung akan dikirimkan ke pelanggan. Komponen standar ditawarkan dan pelanggan dapat memilih fitur tertentu yang ingin mereka tambahkan ke perangkat teknis. Sementara
Model langsung bekerja secara fenomenal dan sangat baik. Dell menargetkan basis pelanggan yang sebagian besar sudah matang. Pelanggannya saat ini kemungkinan besar berasal dari pasar negara berkembang dengan infrastruktur yang belum matang. Nah, pada fase distribusi ini, Lenovo dan mitranya membentuk hubungan yang lebih dekat dengan berbagai sumber yang tepat waktu dan integrasi operasi yang tepat dan efisien. Nah, saluran distribusi dari Lenovo yaitu adalah distributor, agen, distributor kontrak, dan distributor non-kontrak. Lenovo sendiri menganut sistem distribusi sekunder, yang mana sistem distribusi sekunder yaitu maksimal 2 level antara Lenovo dan konsumen. Karena level yang berlebihan akan mengurangi efisiensi operasi dan meningkatkan biaya manajemen. Nah, Lenovo telah mengadopsi strategi distribusi selektif. Di satu sisi, Lenovo dapat menjangkau pasar melalui distributor, dan di sisi lain, dengan memilih dan melatih agen inti dan distributor, Lenovo mampu memberikan solusi yang lebih baik kepada pengguna. Melalui pengembangan saluran sekunder, Lenovo meratakan struktur saluran distribusinya. Pengiriman langsung diatur untuk produksi MTO. Pelanggan dapat memesan produk Lenovo secara online tetapi tanpa penyesuaian apapun yang disesuaikan dengan pelanggan. Nah, kesimpulan dari keterkaitan antara produksi dan strategi distribusi dari Lenovo yaitu di mana Lenovo mengintegrasikan pengadaan produksi, distribusi, dan logistik menjadi satu sistem terpadu dengan lebih dari 300 pemasok. Dan di Cina, pemasok Lenovo mengoperasikan gudang di dekat Shanghai, Beijing, dan Luoyang. Sehingga ketiga pabrik ini dapat melakukan menerima pengirim atau distribusi lebih cepat. Dan saluran distribusi Lenovo adalah distributor, agen, distributor kontrak, dan distributor non-kontrak. Nah, Lenovo sendiri menganut sistem distribusi sekunder yaitu maksimal 2 level antara Lenovo dan konsumen. Karena level yang berlebihan akan mengurangi efisiensi operasi dan meningkatkan biaya manajemen Lenovo. MTO and MTS. Make to Stock atau MTS adalah sistem produksi yang menjalankan proses produksinya berdasarkan peramalan. Proses produksi baru dilaksanakan mulai dari pengolahan bahan baku hingga menjadi produk jadi tanpa menunggu diterimanya pesanan permintaan dari konsumen. Hasil produksinya akan disimpan di gudang atau jaringan distribusi untuk mengantisipasi permintaan di masa mendatang. Nah, persediaan produk dikendalikan untuk menghindari terjadinya kekurangan. Yang berikutnya, Make to Order atau MTO adalah sistem produksi yang menjalankan proses produksi sesuai dengan permintaan yang diterima. Proses produksi dilaksanakan mulai dari pengolahan bahan baku hingga menjadi produk jadi, menunggu diterimanya pesanan permintaan dari konsumen. Hasil dari produksinya nantinya akan segera dikirimkan sebelum batas waktu atau due date yang disepakati. Persediaan bahan baku dikendalikan agar selalu siap segera produksi saat datangnya pesanan. Pendekatan MTS dilakukan untuk merencanakan pembelian material tertentu yang dapat disimpan sebagai persediaan. Sedangkan MTO dilakukan setelah pesanan tiba untuk memesan komponen khusus yang tidak dapat disimpan. Vendor Managed Inventory (FMI). FMI adalah suatu sistem manajemen persediaan yang mengutamakan kerjasama antara pihak supplier dan buyer. Supplier memonitor dan bertanggung jawab atas persediaan yang ada pada buyer. Lenovo juga menggunakan pola pembelian FMI. Sesuai dengan proyek FMI, Lenovo manajemen inventory-nya BAX Global Freight Logistik sebagai logistik pihak ketiga, bertanggung jawab atas kontrol inventaris. Perusahaan logistik pihak ketiga bertanggung jawab untuk mengisi kembali jalur produksi pada waktu yang tepat dengan barang yang tepat dalam jumlah yang tepat. FMI mengendalikan berbagai informasi antara pemasok, logistik pihak ketiga, dan Lenovo
dan memastikan pengiriman materi yang diperlukan untuk produksi tepat waktu. FMEI sendiri membawa manfaat yang cukup besar untuk produksi dan manajemen inventories di Lenovo. Yang pertama, proses bisnis internalnya lebih disederhanakan. Yang kedua, menempatkan inventaris lebih dekat kepada produksi dan meningkatkan elastisitas penawaran dan merespon perubahan permintaan pasar dengan lebih baik. Yang ketiga yaitu meningkatkan likuiditas persediaan. Yang keempat, melalui manajemen inventories visual, Lenovo dapat memantau kemampuan pengiriman pemasok secara online, yang pada akhirnya ini akan mempercepat logistik Lenovo, mempersingkat waktu tunggu, dan memastikan pengiriman tepat waktu materi yang diperlukan untuk produksi. Karena Lenovo dipersingkat, biaya berkurang, dan fleksibilitas ditingkatkan. Lalu ada batasan-batasan FMEI pada Lenovo. Yang pertama yaitu ketentuan perjanjian kontrak harus dinegosiasikan, di mana negosiasi tersebut termasuk keputusan mengenai kepemilikan, kapan barang akan dikirim, persyaratan kredit, tanggung jawab pemesanan, dan ukuran performasi seperti tingkat layanan atau persediaan jika diperlukan. Yang kedua, ada 3 hal yang harus dilaksanakan. Yang pertama, mengembangkan sistem informasi yang integrasi untuk supplier dan retailer. Sistem informasi tersebut harus mudah diakses oleh kedua belah pihak. Yang kedua, mengembangkan teknik peramalan yang efektif untuk digunakan oleh vendor dan retailer. Yang ketiga, mengembangkan decision support tool untuk membantu dalam mengkoordinasikan kebijakan manajemen persediaan dan transportasi. Sistem yang dikembangkan tentu saja akan tergantung dari kemitraan. Berikut kami tampilkan sumber-sumber literasi yang kami gunakan dalam penyusunan materi. Sekian pemaparan materi dari kelompok 11, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.